Setelah semua yang terjadi, akhirnya Wong Song pun bertekad untuk menjadi murid sang Heavenly Demon. Itulah yang ada di pikirannya. Heavenly Demon berkata, "Aku sudah mempertimbangkan siapa yang akan menjadi the young leader. Jika ada yang keberatan, angkat suara kalian sekarang," ucapnya. Di sana terlihat para Great Demon, baik leader-leader yang lain pun tak keberatan. Begitu juga dengan si kakek ini. Ucap Heavenly Demon berkata, "Kalau tidak ada yang keberatan, maka akan kutunjuk Wong Song sebagai young leader yang baru." Lalu dia berkata, "Tunduklah kepada para 9 pendahulu-pendahulu kelompok. Yang pertama, tunduk 3 kali pada the first Heavenly Demon yang menjaga kita di atas sana." Lalu Heavenly Demon pertama pun muncul gambarnya di sana. Wong Song di sana langsung menunduk dan berlutut padanya 3 kali pada Heavenly Demon of the past generation juga. Begitu juga demon-demon yang lain yang telah pergi mendahulunya. Wong Song menundukkan kepalanya pada gambar mereka. Terakhir, tunduk 3 kali pada master barumu, yaitu sang Heavenly Demon yang sekarang. Wong Song melihat ke atas, lalu bersiap untuk berlutut kembali. Dia menundukkan kepalanya dan berlutut. Dengan ini, akhirnya Wong Song secara resmi menjadi murid sang Heavenly Demon. Heavenly Demon berkata, "Aku berjanji pada the first Heavenly Demon bahwa aku akan mengangkat Wong Song sebagai murid, lalu young leader sekaligus, dan membimbingnya hingga menjadi sosok pemimpin kelompok selanjutnya. Aku berjanji bahwa the first Heavenly Demon bahwa posisi young leader the cult akan menjadi murid pemimpin kelompok untuk menjadi sosok pemimpin selanjutnya." Wong Song pun berkata demikian. Dengan berat hati, Wong Song pun menjadi murid dari Heavenly Demon. Singkat cerita, setelah pengangkatan itu, Wong Song dibawa ke ruangannya. Heavenly Demon berkata, "Berhubung kau berlatih di Cave of Latent Demon, aku yakin kau sudah familiar dengan The Dark Flower, bukan?" Wong Song berkata, "Iya, benar Tuan. The Dark Flower bukan hanya dari ilmu dari Cave Heavenly Demon, tapi juga merupakan metode dasar tenaga dalam untuk setiap pendekar yang mempelajari seni demonik." "Kenapa dia tiba-tiba membahas itu?" ucap Wong Song. Dan begitulah. Lalu dia berkata, "Dark Flower mengirimkan energi langsung ke dalam pikiran. Energi tersebut membara bagaikan api. Selain itu, bunga itu akan menjadi merah, dan ketika bunga itu akan menjadi merah, tertanam di setiap nadi dengan true demonic spirit," ucapnya. Dengan begitu, The Red Heart berkembang menjadi everlasting flame. Itulah inti dari The Red Heart. Ingat ini baik-baik, ucap sang Heavenly Demon pada Wong Song. "Baik Tuan," ucapnya. Wong Song dalam hatinya berkata, "The Red Heart ya, teknik juga yang termasuk the fine art of Heavenly Demon." Lalu Heavenly Demon menambahkan, "The Dark Flower merupakan metode dasar tenaga dalam yang dikhususkan dalam Cult of Heavenly Demon. Tapi saat menggabungkannya dengan The Red Heart, energi yang terbentuk menjadi Advanced Art of the Dark Flower, energi penghubung pertama dari The Divine Art of the Heavenly Demon. Ingat, kuasailah The Advanced Art of the Dark Flower segera." "Baik. Terima kasih untuk ilmu yang Anda berikan ini. Saya akan mengingatnya dan mencoba untuk menguasainya segera. Nampaknya aku harus mengumpulkan Red Heart dulu ya. Dan seperti True Blossom yang kumiliki," ucapnya, "akan kuperlihatkan padamu bagaimana seharusnya Ki mengalir ke seluruh tubuh." "Duduklah," ucap sang Heavenly Demon memerintahkan Wong Song untuk duduk. "Kan kutransferkan Ki milikku sekarang. Jangan dilawan, tenang, biarkan Ki yang akan masuk ini ke setiap nadimu mengalir." Lalu dialirkanlah Ki sang Heavenly Demon pada Wong Song. Wong Song yang kaget mendapatkan energi Ki itu. Dia benar-benar merasakan Ki dari Heavenly Demon. Dia menghubungkan Divine Art of Heavenly Demon dari pertama, menghubung selanjutnya dipraktekkan ke hari kedua. Kelihatannya pemimpin mencoba membuatku mempelajari seluruh teknik-teknik ini secepatnya. Lalu begitulah, tapi kenapa dia tampak terburu-buru, ucap Wong Song. Umurnya jadi masalah, belum genap kepala 5. Terus kenapa nampak terburu-buru mengajariku semuanya? Wong Song bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa sang Heavenly Demon terlihat terburu-buru mengajari semua teknik yang dimilikinya kepada Wong Song. Namun Wong Song tidak berani menanyakannya. Dalam hatinya, Heavenly Demon berkata, "Fokuskan pikiranmu, rasakan dan ingat seluruh aliran Ki yang mengalir ke setiap nadimu." Lalu begitulah berhari-hari mereka telah lalui hanya untuk mengalirkan Ki sang Heavenly Demon itu saja. Ki pemimpin mengalir ke 12 titik dalam tubuhku. Aliran Ki ini mengalir deras di setiap titik tubuhku. Tapi perasaan familiar ini, walaupun tidak sepenuhnya identik,
Tapi ki yang pemimpin alirkan ke tubuhku mirip dengan aliran The Temple of the True Blossom sendiri. Temple True Blossom merupakan energi dari complete metode dari of Temple Orthodoxy sekte Spearmaster juga The Dark Flower dari kelompok tersebut. Aku juga meningkatkan energinya dengan metode yang kupelajari The Uncensored. Jadi tidak aneh kalau dasar energi tersebut serupa dengan demonic art. Benar-benar tidak terasa perbedaannya, ucap Wong Song. Apalagi energi ini sangat serupa dengan metode energi dari The Uncensored. Tapi bagaimana bisa ini terjadi, ucap Wong Song. Bahkan jika mengingat The Dark Flower adalah dasar dari seluruh demonic art, kenapa perasaan ini sangat familiar? Aliran ini mulai dari energinya, cepatnya dia mengalir. Kapan energinya mengalir harus cepat, lalu lambatnya? Bagaimana ini bisa terjadi? The Red Heart adalah metode energi yang hanya diajarkan oleh para keturunan Heavenly Demon atau Young Leader yang akan mewarisi darah keluarga Chun ke depannya. Kenapa masih bisa mirip begini? Apa anak ini telah mempelajari metode energi yang memiliki kemiripan dengan pernapasan, ucap Heavenly Demon dalam hati ketika mengalirkan. Bahkan Heavenly Demon pun merasakan hal yang sama dengan Wong Song. Bahkan jika The Red Heart merupakan tahap awal dari Divine Art of Heavenly Demon, bukan tidak mungkin energi tersebut tidak berbeda dari metode-metode energi lainnya. Bisa saja kesamaan status sama lain. Tapi perasaan ini nampak familiar, ucap Heavenly Demon. Aku bahkan sudah mendeteksi setiap titik dalam tubuhnya, mengingat apa anak ini sudah mempelajari The Red Heart. Tapi energi ini bukan The Red Heart. Sebenarnya apa ini? Energi yang serupa dengan The Red Heart, tapi aku hanya bisa menyimpulkan kalau dia sudah mempelajari energi yang lain. Lalu Heavenly Demon melihat ke arah yang lain sambil melihat ada di ujung pojok sebuah tombak milik Wong Song. Tombaknya berbeda dari apa yang dia gunakan pada tingkat demonic general waktu itu. Melihat tombaknya, ya benar juga aku mengizinkannya memiliki senjata demonic armory ya. Namun ketika dia menyedik-nyedik tombak itu, sang Heavenly Demon sadar dengan sesuatu. Jadi begitu ya, itu adalah tombak milik The Uncensored. Demonic pun tertawa, tersenyum ketika mengetahui tombak itu digunakan oleh Wong Song. Ternyata tombaknya merupakan tombak yang pernah digunakan oleh The Uncensored. Itulah kenapa tubuh anak ini memiliki energi yang mirip dengan The Red Heart. Tapi kedua energi tersebut tidak benar-benar identik. Dengan cara yang berbeda, Divine Art of Heavenly Demon kelihatannya menambahkan metode energi Uncensored ke energi yang sudah dipelajari sebelumnya. Tetap saja masih kurang paham dia metode energi yang digunakan oleh The Uncensored itu sendiri. Dia belum sampai di tahap Divine Shape Flame yang berhubung anak yang mewarisi kekuatan The Uncensored. Khususnya benar-benar kebetulan yang tak terduga, atau bisa saja takdir sendiri yang membawa dia kemari, ucapnya. Masih banyak yang perlu dia pelajari dari The Uncensored. Tapi saat dia menguasai Divine Shape of Flame ke depannya, jika nantinya dia akan dapat membentuk Divine Flame dengan mind connection dari The Uncensored itu sendiri, dia akan menemukan kebenaran dari Divine Art of Heavenly Demon dan The Uncensored itu sendiri. Pada akhirnya anak ini akan mendapat kekuatan baru, ucap sang Heavenly Demon. Lalu dia pun selesai mentransferkan ki-nya pada Wong Song. Dia berkata, ki yang kuberikan padamu sebelumnya sudah kuambil lagi, sekarang cobalah dengan cara seperti itu. Dia sudah mencobanya sendiri tanpa dipertahankan. Mengesankan. Sesuatu yang disebut dengan takdir pencerahan merupakan hal yang tidak mudah muncul begitu saja, tapi anak ini benar-benar paham dengan hal itu. Pencerahan dimulai setelah seorang memahami, mempelajari satu ilmu dan mengimplementasikannya. Aku perlu mengingat dan mencoba Red Heart dengan cara yang diajarkan pemimpin, satu demi satu, lalu secara terperinci. Alasan kenapa metode ini begitu mirip. Kenapa? Tapi aku harus fokus pada energi The Red Heart sekarang. Alasannya kenapa? Dengan apa yang aku pelajari, The Uncensored cukup mengusikku. Aku harus fokus, ucap Wong Song dalam hati sambil mengkultivasikan ki miliknya. Ingat aliran yang dibuka oleh pemimpin tadi. Berhubung ki yang diberikan diserap lagi. Energi yang mengalir hanya milikku sekarang. Energi yang mengalir deras dan kuat ini namanya adalah The Red Heart. Dan begitulah Wong Song pun mengkultivasikan ki miliknya sendiri. Dengan telanjang dada, Wong Song akhirnya berhasil. Young Leader of the Cult Heavenly Demon dan simbol posisi tersebut The Red Heart, Flower of the Heart. Walaupun aku baru selangkah, tapi lambat laun aku
dan rencana balas dendamku pasti akan terrealisasi. Dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa, ucap Heavenly Demon. Walaupun ini pertama kalinya, bagaimana mungkin dia mengalami energi tersebut dalam 30 menit? Belum lagi anak ini sudah mengerti penuh aliran The Red Heart. Mengerti? Tunggu, ucap Heavenly Demon. Tahu dan mengerti memiliki arti yang berbeda. Itulah garis besar yang dimilikinya dan orang lain, ucap Heavenly Demon. Bakat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keringatku terkujur deras, ucap Wong Song yang kini sudah mengkultivasikannya. Begitulah yang terjadi selama beberapa hari Wong Song mengkultivasikan miliknya. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku kelelahan seperti ini, ucapnya. Lalu, baiklah, metode latihannya cukup menarik. Wong Song berpikir, apa itu maksudnya? Gelang besi dengan menahan kekuatanmu agar tidak keluar banyak dan menambah beratnya membuatmu berpikir akan meningkatkan ketahananmu, bukan? Terlebih lagi aku dipaksa untuk bergerak secepat ini dalam detik demi detik. Lalu, dan begitulah, baiklah, ini adalah metode yang berikutnya. Pelajaran fisik pun dimulai. Wong Song langsung ditembakkan beberapa panah yang muncul dari dinding. Panah itu dilapisi dengan kain agar tidak menusuk diri Wong Song. Intinya itu adalah panah yang sangat aman, namun tetap saja membuat tubuh Wong Song terluka. Busurnya mengenai pahaku. Untung saja ujungnya tumpul dan tidak melukaiku. Kalau saja busur ini sungguhan, mau tidak mau aku harus mengucapkan selamat tinggal pada paha ini, ucap Wong Song. Terlihat beberapa panah yang muncul kembali. Wong Song diperintahkan untuk menghindari semua panah-panah itu. Wong Song berusaha menghindari panah-panah itu dalam latihannya. Dia berkata lagi dan lagi, panah itu terus datang dan akhirnya setelah semua yang terjadi akhirnya pun selesai. Dia berlumuran darah, keringat bahkan ada di sana. Bajunya benar-benar terlihat kotor. Pakaian ini seketika berubah warna karena ujung busurnya diberi warna merah. Metode ini latihannya sangat mengesankan. Tandanya berwarna putih. Berarti jika aku berhasil menghindar beberapa banyak, sementara ini banyak merahnya. Seakan aku sudah mati jika ini adalah panah asli. Dalam hatinya Wong Song berkata begitu. Dia menundukkan karena kelelahan. Dia terus kelelahan, jadi begini latihan yang dilakukan oleh para pemimpin kelompok selama ini. Lalu seseorang berkata, tubuhmu pasti sangat kelelahan, tapi kau harus menahan rasa sakit ini. Lalu itulah yang diucapkan sang Heavenly Demon. Dia berkata, latihan ini adalah first gate, the gate of the dark room. Kau harus menghindari beribu-ribu busur yang datang ke arahmu. Kau juga harus mengevaluasi berapa banyak busur yang mengenaimu. Ingat, saat kekuatan yang kau tahan itu sudah di ambang batas, mau tidak mau kau hanya bisa mengandalkan egomu untuk tidak melepas senjata yang kau punya dan tidak melupakan setiap latihan yang kau jalani. Lalu Wong Song pun melihat ke atas. Dia membuka bajunya dan mengganti bajunya begitu saja. Terlihat bajunya yang baru sudah banyak disiapkan untuk beberapa hari ke depan. Dan dengan begitu Wong Song pun kembali ke arena dan bersiap untuk berlatih kembali. Saya sudah siap, Heavenly Demon. Tolong ajari saya kembali, ucapnya. Dan begitulah, waktu berlalu begitu cepat. Wong Song pun di hari latihannya benar-benar kepayahan dan kelelahan. Kalau saja semua busur tadi ujungnya tajam, aku pasti sudah mati sekarang, ucapnya dalam hati. Awalnya kukira yang selama ini aku lakukan setiap hari sangat keras, tapi dibandingkan dengan latihan ini, yang kulakukan selama ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Latihan yang memberiku rasa sakit yang amat dalam. Rasanya aku sudah mau pingsan hanya memikirkannya saja. Walaupun begitu, aku harus tetap mempelajari ulang setiap gerakanku, walau dalam keadaan kelelahan. Kalau tidak, besok pasti akan sama seperti hari ini, ucapnya. Sambil mengingat para Great Demon atau demonik yang dulu. Begini ternyata orang-orang yang dijuluki The Heavenly Demon adalah orang-orang yang sudah melalui latihan yang mematikan seperti ini. Aku harus mengikuti jalan tersebut. Akan kulewati semua latihan-latihan ini. Jika hasilnya dapat membuatku membalas kematian Master, tunggu saja, ucap Wong Song. Kelihatannya kau sudah lebih gesit. Lalu seseorang berkata begitu, yang itu adalah Heavenly Demon. Terima kasih Tuan, sudah 15 hari berlalu sejak dimulainya pelatihan The First Gate, ucapnya. Pakaiannya yang awalnya berlumuran darah warna merah pertama, sekarang hanya terlihat beberapa saja. Dia sudah mampu membaca gerakan setiap bucur tersebut. Aku terkejut dengan sikap dan semangatnya menghadapi pelatihan ini. Aku semakin yakin dia benar-benar layak menjadi muridku, ucapnya. Lalu Heavenly Demon pun mengalirkan energi ki-nya
Kau bergerak dengan licin tanpa menggunakan ki. Tentu saja dengan begitu, ku yakin otot-ototmu akan nyeri. Biar ku bantu meredakan nyerinya, ucapnya begitu pada Wong Song sambil dia memberikan pil pada Wong Song. Ambil ini, ucapnya. Pemimpin bilang pil ini dapat menyembuhkan dan mengalirkan kembali energiku yang hilang. Tanpa pil ini aku pasti sudah terkapar tanpa berdaya. Lalu Wong Song pun berdiri. Sudah waktunya jarum-jarumnya harus dilepas, ucapnya. Lalu Heavenly Demon melepas jarum-jarumnya, mentotok kembali ki atau aku puntur miliknya. Rupanya selama ini Wong Song dihalangi ki-nya agar tidak bisa menggunakan ki saat latihan, dan itulah sebabnya Wong Song begitu kepayahan dan sangat kelelahan. Dalam hatinya dia berkata, penghalang ki ini di jarum ini akhirnya bisa dilepas. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ki pun terpancar keluar dari tubuhnya. Kita akan lanjut ke pelatihan selanjutnya. Sudah 15 hari berlalu sejak dimulai pelatihan refleks The First Skate. Akhirnya aku bisa lanjut ke tahap berikutnya. Bukan berarti latihanmu The First Skate sudah selesai, ucapnya. Seperti sebelumnya, kita akan tetap lanjutkan latihan The First setiap hari. Walaupun kau sudah lumayan hebat, tapi kau belum menguasai penuh latihan The First Skate. Tahap selanjutnya akan lebih sulit dari tahap yang kau rasakan sekarang. Baiklah Tuan, ucapnya. Lalu begitulah hari berlalu, begitu saja. Wong Song menghindari busur panah yang sangat banyak, lalu latihan begitu saja. Sambil dia terluka beberapa kali, namun di sana Heavenly Demon berteriak, kalau kau jatuh sekarang, busur-busur tersebut akan mengenaimu. Bangun! Orang ini tidak sedikit memberi waktu beradaptasi dengan latihannya, sambil melihat di second gate, yaitu refleks yang kedua harus ditingkatkan. Pemimpin pasti bersembunyi di balik labirin ini. Apa dia juga menyembunyikan keberadaannya, ucapnya. Wong Song kini telah mengambil tombaknya. Kini dia diizinkan untuk menggunakan senjata. Dia tidak bersembunyi. Dia sekarang lagi memperhatikanku dari jauh. Aku saja yang tidak bisa melihatnya, ucapnya sambil begitu. Dan benar saja terlihat sosok bayangan yang ada di atas sambil memperhatikan Wong Song. Lalu dia melempar sesuatu. Wong Song menyadarinya dan mencoba untuk menghindarinya. Sah! Terkena pakaiannya, pinggangku pasti sudah bolong kalau aku tidak bereaksi dengan cepat. Tajam juga, ucapnya. Rupanya itu adalah sang Heavenly Demon. Ternyata itu adalah pisau dengan ukuran jari, tapi walau tetap saja aku kewalahan menghadapinya, meskipun itu hanya pisau dengan ukuran jari. Dan begitulah, latihan itu pun terus berlalu. Wong Song dihajar habis-habisan oleh sang Heavenly Demon. Heavenly Demon hanya menggunakan pisau ukuran jari untuk melawan tombak panjang milik Wong Song. Sah, Wong Song menghindari, terus menghindari, dan begitulah pemimpin Heavenly Demon pun mengganti kuda-kudanya. Kini dia akan menyerang Wong Song lebih serius. Wong Song menghindarinya, mencoba untuk menyerang pemimpin, namun pemimpin itu berhasil menghindarinya. Bahkan jurus angin topan beliung pun milik Wong Song tidak berguna di hadapan pemimpin Heavenly Demon. Aku tidak tahu kalau perbedaan kekuatan kami begitu sangat jauh. Aku yakin dia belum mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi bayangannya saja sangat susah untuk kutangkap. Kau harus berusaha lagi untuk menangkapku dan menemukanku, ucap Heavenly Demon. Kalau saja aku masih memiliki ki yang cukup, labirin ini pasti sudah kuhancurkan. Tapi yang kupunya ini ditekan sebelum pelatihan dimulai dengan kurun waktu 10 tahun, jadi opsi tidak mungkin itu terjadi. Begitulah Wong Song terus dilempari oleh pisau-pisau kecil milik Heavenly Demon. Konsentrasi, pasti ada alasan kenapa pelatihan ini di atas The First Gate sebelumnya. Fokus gunakan refleks yang kau pelajari dari pelatihan sebelumnya. Lalu Wong Song memejamkan matanya, lalu dia memancarkan ki-nya. Dia sudah menyadari dengan indera keenamnya dan pendeteksi ki, ucap Heavenly Demon. Jangan lengah karena lawanmu tidak terlihat. Jangan kira mereka akan menunggu untuk menyerangmu lebih dahulu. Yang itulah yang dipikirkan. Wong Song melihat keadaan kesana kemari dan menentukan arah yang akan diserangnya. Mengesankan, pujian ini saja belum cukup, tapi sedikit demi sedikit aku sudah terbiasa dengan gerakannya. Aku tahu dia tidak terlalu serius dengan ini, tapi tetap saja latihan ini membuatku bersemangat, ucap Wong Song. Tang! Suara besi dengan besi beradu, itulah yang terjadi ketika pisau dilemparkan lalu ditahan oleh tombak milik Wong Song. Refleksku beraksi lebih dulu sebelum penglihatanku. Aku bisa melihat setiap otot-ototnya yang tertarik karena pergerakannya. Dia akan menyerang, lalu begitulah. Sementara itu di sisi Heavenly Demon, dalam hatinya dia berkata, anak ini membaca gerakanku dari otot-ototku rupanya. Mengesankan, gerakan pisaunya semakin cepat. Dia hanya menahan selama 10 tahun. Tapi kecepatan lebih dari pendekar dengan spesialis kecepatan bertarung rata-rata. Gerakannya yang cepat seakan-akan tidak ada batasnya.
Berpikirlah bagaimana cara menghindari serangan yang datang dari segala arah ini. Apakah harus lari? Tunggu, tidak mundur pun pasti akan kena jika dia terus melemparkan begini. Lalu Wong Song bersiap-siap, kalau begitu aku harus balik menyerangnya. Wong Song bersiap-siap menyerang dengan kekuatannya. Kalau gitu, terus-menerus menghindari setiap serangannya bukan hanya tidak akan dapat ku pelajari dari pelatihan ini, tapi nyawaku juga akan ada di ujung tanduk. Wong Song bersiap-siap, lalu menusukkan tombaknya, mengalirkan kian, dan itu pun percuma. Wong Song malah menjadi orang yang terlempar di sana. Dan begitulah hari pertama pelatihan second gate selesai dengan keadaan Wong Song yang kehilangan kesadaran. Malam pun poek. Dan begitulah tak terasa 2 bulan kemudian latihan ini benar-benar melelahkan. Latihan ini terlalu berlebihan, ucapnya. 2 bulan telah berlalu. Wong Song yang sudah dilatih oleh Heavenly Demon nampaknya jelas kalau pemimpin menginginkan untuk menguasai teknik rahasia kelompok dalam waktu singkat. Apa karena dia terbawa suasana dengan adanya Young Leader sekarang? Tapi walaupun demikian, jadwal latihannya terkesan begitu terpaksa atau dipaksakan. Di saat aku benar-benar berada di atas kemampuanku, pemimpin akan mengobatiku dengan seluruh obat-obatan yang tersedia. Mungkin saja aku sudah mati sekarang kalau tidak digunakan obat-obat itu. Dan karena itu pula tubuhku benar-benar terasa lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan setelah 2 bulan terlalu, aku masih tidak tahu alasan kenapa pemimpin menginginkan aku mempelajari semua yang dia punya dalam waktu sesingkat ini. Namun tiba-tiba Wong Song merasakan sesuatu. Apa ini? Hawa membunuh. Lalu dia merasakan sesuatu menghindari sebuah panah atau sebuah pedang, itu panah kali. Dia dihindari begitu saja. Wong Song mengeluarkan tombaknya, menahannya, membalikannya begitu saja. Terlihat aku tidak menyadari pisau itu sama sekali. Kalau saja aku tidak mengerti pelatihan refleks, pasti aku sudah mati dibuatnya. Lalu beberapa sabit pun mulai dilemparkan, sabit yang diikat oleh rantai. Terlihat akan menyerang Wong Song. Apa ini sabit? Lalu Wong Song menginjak sabit itu untuk menemukannya, lalu membuat sabit itu saling terkait satu sama lain. Dan begitulah, inilah dia Wong Song meniru adegan Uchiha Sasuke di episode pertama saat ke desa kabut. Oke, lanjut. Penggunanya pasti berada di ujung rantai ini, ucapnya. Lalu Wong Song dengan refleks yang sangat hebat, dia memutuskan untuk menggunakan lightning striking throwing knife. Dia melemparkan pisau-pisau itu ke arah para penguntitnya. Dia menangkis pisauku dengan rantai, mengesankan, tetapi itu saja tidak cukup, ucapnya. Bagaimana dengan ini? Sah! Tang. Begitulah, lemparannya pun semua dihalang. Ada 2 lagi yang bersembunyi di balik semak-semak, ucapnya. Pembunuh bayaran rupanya. Kurang lebih mereka berjumlah 7 orang dan masing-masing mereka sangat kuat dibanding dengan pembunuh bayaran yang kutemui di Valley of Thousand Spirits sebelumnya. Jangan pikir ini sudah berakhir, ucapnya sambil mengingat-ingat orang yang mengatakan seperti itu. Demon Kick of the Dark Pursuit, apa dia ada hubungannya dengan ini? Tapi kenapa dia melakukan ini? Sambil dia mengingat hal itu, siapa yang mencariku? Kenapa mereka menginginkan kepalaku? Jawaban dari pertanyaanku akan kudapat setelah aku membungkam para bajingan ini. Wong Song yang marah langsung menghantam mereka. Dimulai dengan orang ini, kecakar. Malam pun di sana diisi dengan benturan antara besi beradu dengan besi lagi. The sound of tusuk, suling bambu digunakan. Terlihat mereka menggunakan ular-ular berbisa. Ular ini beraksi pada suara, ucap Wong Song. Lalu begitulah Wong Song mundur karena ular itu sangat banyak. Ular itu tidak mau kalah. Ular itu terus menyerang Wong Song. Terlihat giginya yang sangat tajam. Namun ular tetaplah ular. Mereka hanya gumpalan daging bagi Wong Song. Ditebaslah ular-ular itu menjadi sate ular. Bagaimana bisa dia bisa mengendalikan ular sebanyak ini? Tekniknya pasti lebih ampuh dari unorthodox Valley Art. Lalu intimidasi Ki digunakan pada ular itu. Mereka butuh banyak usaha lebih dari ini untuk membunuhku. Wong Song yang sudah mengetahui pergerakan ular-ular itu, namun ular-ular itu masih terlalu banyak. Latihan di first gate lebih berbahaya dibandingkan ini, ucapnya. Sah menebas beberapa ular, bahkan pembunuh bayaran pun tertebas di sana. Wong Song menghindarinya. Kecelak, teng. Di sana salah satu pembunuh bayaran berkata, apa-apa anak-anak ini. Namun tiba-tiba saja sebuah serangan dilancarkan oleh Wong Song ke arahnya, dan begitulah pisau pun akan dilemparkan
Sambil mengalirkan kinya, dia menggunakan kembali lightning striking throwing knife. Cah, kecak, tang. Dia berhasil menahannya dengan seruling bambu miliknya. Namun tiba-tiba saja Wong Song yang sudah ada di atas kepalanya, dia bersiap-siap untuk mengeceraknya dan cah. Ia pun menebasnya dengan tombak. Kelihatannya yang satu ini mengendalikan ular-ular berbisa tadi, namun masih banyak, masih tersisa 5 atau 6, begitulah. Sabit-sabit yang lain pun mulai berdatangan ke arah Wong Song. Terlihat salah satu sabit sangat menyulitkan Wong Song dan beberapa juga mengenai tombak milik Wong Song. Sepertinya tombak Wong Song akan direbut. Tombak musuh aku dapat bajingan, ucap salah satu dari mereka. Hahaha, itu yang kau pikirkan sekarang? Kau pikir telah mendapatkan tombakku, ucap Wong Song. Bukan itu, tapi kaulah yang kudapatkan, sambil dia menariknya. Kecak. Dan ledakan terjadi di sana. Bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini, ucap salah satu dari mereka. Dan begitulah Wong Song memutar tombaknya sambil membawa salah satu pembunuh bayaran itu. Sementara lagi orang yang lain atau pembunuh bayaran yang lain berusaha untuk menyerang Wong Song. Namun Wong Song melompat ke atas, di sana bersiap-siap untuk menghadapinya. Lightning striking throwing knife kembali digunakan. Sah. Begitulah. Pisau yang sudah dilemparkan terkena muka, terkena kaki, bahkan terkena tangan. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang bersembunyi di antara temannya untuk menghindarinya. Nampaknya pisau-pisau mereka tidak mudah dihindari, tapi saat mereka lengah dengan menangkis pisau-pisau lah, itulah baru kesempatanku, ucap Wong Song. Di sana Wong Song bersiap-siap menggunakan jurusnya kembali. Wong Song yang sudah ada di belakang sang pembunuh bayaran, dia berkata, "Halo Tuan, bisa ku tanya kau tentang beberapa hal?" Pembunuh bayaran itu kaget dengan keberadaan Wong Song yang ada di belakangnya, namun itu sudah terlambat. Dia pun digecerak oleh Wong Song. Dar, lalu gecerak, dar, selah. Begitulah pembantaian dimulai. Akhirnya tinggal satu. Dia berusaha untuk kabur, namun Wong Song yang melihat bayangannya. Aku hanya perlu satu orang untuk diinterogasi. Takkan kubunuh, takkan kubiarkan mereka bunuh diri seperti sebelumnya. Lalu begitu Wong Song melompat ke arahnya dan bersiap-siap. Kenapa kau lari terbelit-belit begitukah? Apa kau hayang modal? Ucapnya. Dia pun tertangkap oleh Wong Song dan digecerak oleh bau gementah Wong Song. Pertama akan kuangkat dia. Racun yang dia sembunyikan di mulutnya tidak akan kubiarkan dia memakannya. Dar, dicekeklah dia di bohongnya. Dia pun memuntahkan darah dan memuntahkan racun yang ada di mulutnya agar tidak bisa bunuh diri. Siapa yang memerintah kalian untuk membunuhku, ucapnya sambil menodongkan tombaknya. Namun dia hanya berkata tidak jelas. Hah? Emang apa ini? Wong Song yang terkejut dan terbingung-bingung dia. Hah? Orang ini lidahnya dipotong, bukan hanya giginya yang ompong, tapi lidahnya pun dipotong. Bagaimana dengan jari jemarinya? Sambil melihat tangannya dipotong juga rupanya. Pembunuh bayaran dengan loyalitas yang tinggi, siap melakukan apa saja agar informasi dari mereka tidak tersebar kepada lawannya. Di antara rantai-rantai mereka yang menggunakan kena jarinya yang dipotong. Wong Song merasa marah dengan hal ini. Sialan, kecak. Dar, begitulah. Itulah akhir dari para pembunuh bayaran di malam yang poek. Kalau begini aku sama sekali tidak bisa mengetahui informasi apapun dari mereka. Sementara itu, ini adalah si Jubah yang sebelumnya ngobrol dengan si kakek tunjuk. Dia berkata, bahkan tidak bisa menghabisi Demonic King yang baru. Terus ada apa dengan kepercayaan mereka itu sebelumnya? Rencana pembunuhan ini adalah idulku. Si Patua Jomon baik bahkan tidak mengetahuinya. Rencana pembunuhan ini, aku mengandalkan anggota-anggotaku, tapi tetap saja hasilnya nihil. Gagalnya rencana ini tentu akan berdampak padaku. Niatnya dalam grup rencana pembunuhan ini harus berhasil agar aku tidak dibuang. Strategi sekarang tentu tidak mungkin untuk mengirim pembunuh bayaran lagi saat dia sudah mencurigai pergerakan kami. Kalau begini aku harus turun tangan sendiri, ucapnya. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah shadow yang ada di belakangnya. Rupanya kita dipindahkan lagi ke sepatu Jomon Back ini. Bergerak tanpa pikir panjang, katamu. Aku bekerja sama dengannya karena persetujuan itu. Sekarang dia bergerak dan bertindak gegabah. Shadow sambil memanggil bayangannya. Pergilah, aku yakin kau bisa membereskan ini, ucap Moonback. Ya baik Tuan, ucapnya. Tapi ucapnya si Shadow yang terlihat memiliki luka di mukanya. Dia berkata, ada satu hal lagi Tuan. Apa, ucap Moonback?
Apa yang harus kita lakukan dengan young leader yang sekarang? Dengan muka yang serius dia berkata begitu.